Banyak orang-orang yang gagal move on, yang membanding-bandingkan Pak SBY dengan Pak Jokowi. Ya, walaupun sebenarnya nggak ada salahnya juga sih dibanding-bandingkan. Hanya saja begini guys, yang herannya narasi membandingkan pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi terlontar dari mulut kader dari Partai PDI Perjuangan. Malaikat juga tahu waktu SBY jadi presiden, PDIP adalah partai oposisi. Nah, lucunya di saat PDIP berkuasa, justru pemerintahan SBY dan pemerintahan Jokowi dibandingkan. Lucu kan? Masa partai berkuasa malah kerjaannya membanding-bandingkan. Apalagi ada tuh namanya pakar mantan, tapi masih belum lupa sama mantan. Itu loh channel dari sebelah, si Alifur Rahman, yang terus menggoreng-goreng membandingkan pemerintahan SBY dengan Jokowi. Asli kocak banget sih lihat doi. Make judul pakar mantan, tapi malah nyertain mantan. Seharusnya yang gue tahu nih, pakar mantan tentu harus cepat move on. Kan udah pakarnya mantan, mosok masih ngungkit masa lalu. Kalau ngungkit masa lalu itu bukan pakar mantan, tapi masih ingat mantan. Ngomong-ngomong masalah mantan, gue jadi inget nih waktu Mohamed Salah nyetak gol ke gawang mantannya, yakni AS Roma. Dengan meliuk-liuk melewati pemain-pemain AS Roma, Moh Salah ngegolin. Dan yang gue salut sama doi, tetap respect sama mantan klubnya. Doi milih tidak merayakan gol tersebut. Nggak ada selebrasi. Doi kalem banget guys. Ada lagi nih kejadian mantan di sepak bola. Saat Emmanuel Adebayor waktu main di Manchester City, nyetak gol ke gawang mantan klubnya Arsenal. Doi merayakan dengan berlari keliling lapangan menuju tribun supporter Arsenal. Sampai akhirnya Doi dilempar botol minuman sama fans Arsenal. Kalian tahu nggak guys, nasib Salah dan Adebayor sekarang ini berbeda 180 derajat. Salah semakin gacor. Terakhir Doi hat-trick ke gawang Manchester United dan selalu nyetak gol pada 11 pertandingan berturut-turut. Sedangkan Adebayor tidak kelihatan lagi kegacorannya si Doi. Cuma satu kesamaan mereka, yakni sama-sama dari Afrika. Nah, lalu apa nih korelasinya sama perbandingan pemerintahan SBY dan Jokowi? Gini, gue jelasin pelan-pelan. Sebelum gue jelasin, gue mau nanya dulu, kalian ingin jadi seperti Moh Salah atau Adebayor? Pertama, kalau kalian jadi Salah, maksudnya Muhammad Salah ya guys, maka kalian milih untuk menghormati mantan. Sebab Salah tahu betul jika tidak ada gunanya bermusuhan dengan mantan. Toh Salah merasa mantan juga memberi manfaat, setidaknya manfaat untuk perkembangan karir si Doi. Kedua, jika kalian jadi Adebayor, maka kalian memilih untuk tidak menghormati mantan, merayakan gol dengan cara yang lebay, sampai bikin emosi penggemar sang mantan. Adebayor seperti kacang lupa pada kulitnya. Padahal ya, Adebayor mencapai puncak karirnya saat bermain di Arsenal, lalu akhirnya nyungsep saat membela Manchester City. Ya, percaya nggak percaya bisa dikatakan kutukan karena tidak menghormati mantan. Ketiga,
Ini nih, ditunggu-tunggu. Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan untuk membanding-bandingkan pemerintahan SBY dan Jokowi justru kelihatan banget kalau PDIP udah kayak Adebayor. Istilahnya nggak bisa move on. Sampai-sampai mantan pun diingat-ingat kembali. Persis sama kayak Adebayor setelah ngegolin, selebrasi saat bisa mencetak gol ke gawang mantan. Parahnya lagi kan di mana-mana ya seharusnya pemerintah yang berkuasa itu bisa menerima kritikan, bukan dengan cara membalas kritikan. Apalagi membalas kritikan dengan membanding-bandingkan. Ya jaga sembung bawa golok dong. Kalian artikan sendiri ya. Keempat, karena isinya perbandingan, maka Alifur Rahman pun sibuk mencari-cari kelemahan SBY. Sayangnya Doi nggak nemuin kelemahan SBY. Sampai akhirnya Doi memainkan narasi yang sangat lemah untuk pembuktiannya. Doi bilang peneliti Australia meneliti kenapa Partai Demokrat menang saat pemilu 2009 dengan raihan suara meningkat lebih dari 300% karena kelicikan SBY menggunakan kampanye bansos. Ya elah tong, itu penelitian ilmiah. Jangan lu tambah sama kata licik. Jangan digoreng-goreng ke politik dia tong, apalagi pakai kata licik. Kalau memang karena bansos suara Demokrat melejit, apa salahnya? Kan memang itu tugas pemerintah memberikan bantuan kepada rakyat yang sedang susah. Bukan justru korupsi dana bansos seperti yang dilakukan oleh orang dari PDIP, Pak Juliari Batubara. Itu nambah susah masyarakat. Nah, kalau lu cerdas Alifur Rahman, mending deh lu kritisi itu dana bansos yang dikorupsi, bukan mengkritik mantan. Lama-lama gue lihat lu udah kayak pemain bola yang pindah ke klub lain tapi selalu cerita tentang mantan. Oh iya, saran gue, mending lu harus sering nonton film. Nanti kita cerita tentang hari ini, bukan malah hari ini kita cerita tentang masa lalu. Kalau masalah bansos kan sama. Kemarin juga saat Pak Jokowi yang kedua kali nyapres, itu bagi-bagi bansos juga. Dengan goodie bag merah putih ada tulisannya bantuan dari presiden kan. Tidak tulisan bantuan dari negara loh, tapi bantuan dari presiden. Itu sama saja kan dilakukan gitu. Dan itu sah-sah saja, itu pas pemerintah sedang ada program pemberian bansos kepada masyarakat. Kenapa itu jadi masalah? Gue saranin kepada lu Alifur Rahman, kalau untuk mau membuat narasi untuk menyerang Pak SBY, carilah fakta dan bukti yang lebih baik lagi dengan tim lu. Jangan asal-asalan. Jadi cobalah berpikir objektif. Kalau lu belum bisa berpikir dengan objektif, cara pandang lu masih sempit, cobalah berolahraga. Ayo, mari kita bermain bola bersama saya, bergabung bersama saya, bersama AHY FC, supaya kita bisa lebih sportif, pandangan bisa lebih luas, tidak hanya nyinyir-nyinyir saja, tapi ada data dan fakta yang jelas. Semoga pakar mantan cepat sembuh.